1. Peristiwa Bandung Lautan Api merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam peristiwa ini, para pejuang Indonesia rela membakar kota Bandung demi menghalangi tentara sekutu yang ingin menguasainya. Ditinjau dari konteks sejarah dan relevansinya dengan kondisi saat ini, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat, menggambarkan nilai perjuangan yang dapat diambil oleh generasi muda Indonesia? A. Generasi muda harus siap berkorban secara fisik dan material, demi mempertahankan kedaulatan negara. B. Menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda, agar rela berjuang demi negara, baik secara fisik maupun non-fisik. C. Semangat patriotisme diperlukan oleh seluruh warga negara, agar dapat menjaga kedaulatan NKRI. D. Nilai-nilai perjuangan dapat diterapkan dengan meningkatkan daya saing bangsa di era global. E. Pengorbanan para pejuang Bandung Lautan Api dapat menginspirasi generasi muda untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda agar rela berjuang demi negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Pernyataan ini mencerminkan pentingnya memupuk rasa nasionalisme dan semangat kebangsaan pada generasi muda, yang relevan dengan semangat perjuangan yang ditunjukkan oleh para pejuang dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Ini juga relevan dengan kondisi saat ini, di mana perjuangan tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga melalui berbagai aspek lain seperti pendidikan, ekonomi, dan diplomasi. 2. Perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajahan Belanda pada Perang Diponegoro merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perlawanan bangsa Indonesia. Melihat konteks sejarah perjuangan tersebut dan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat, menggambarkan nilai perjuangan yang dapat diadopsi oleh warga negara Indonesia? A. Warga negara harus menggunakan segala cara, termasuk kekerasan, untuk melawan ketidakadilan, seperti yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. B. Perjuangan menunjukkan bahwa mempertahankan prinsip kebenaran harus dilakukan dengan penuh kesabaran dan ketabahan. C. Semangat perlawanan terhadap penjajahan hanya relevan bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang pernah mengalami penjajahan langsung. D. Nilai-nilai perjuangan dapat diterapkan melalui partisipasi aktif warga negara dalam upaya menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. E. Perjuangan mengajarkan bahwa mengabaikan hukum yang berlaku dapat dibenarkan jika tujuannya dianggap benar oleh masyarakat. Jawaban yang paling tepat adalah D. Nilai-nilai perjuangan dapat diterapkan melalui partisipasi aktif warga negara dalam upaya menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Pernyataan ini menggambarkan esensi dari perjuangan Pangeran Diponegoro, yaitu semangat untuk melawan ketidakadilan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai tersebut relevan untuk diterapkan oleh warga negara Indonesia saat ini, dengan cara berpartisipasi aktif dalam menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan, tanpa harus menggunakan kekerasan. 3. Dalam menghadapi tantangan era digital dan revolusi industri 4.0, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya strategis. Manakah dari langkah-langkah berikut yang paling tepat untuk diambil? A. Mengoptimalkan potensi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi di berbagai sektor. B. Segera melakukan reformasi regulasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. C. Menunggu perkembangan teknologi global sebelum melakukan perubahan signifikan di dalam negeri. D. Menetapkan kebijakan yang fokus pada pengembangan sektor-sektor unggulan dengan potensi pertumbuhan tinggi. E. Mengupayakan transformasi dari industri tradisional menuju industri berbasis teknologi secara cepat dan berkelanjutan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengoptimalkan potensi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi di berbagai sektor. Langkah ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan era digital dan revolusi industri 4.0, di mana teknologi memainkan peran kunci dalam meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing di berbagai sektor.
Dengan mengoptimalkan teknologi, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjawab tantangan-tantangan yang muncul dalam era ini. 4. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai pahlawan nasional yang memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia dengan semangat dan visi yang jauh ke depan. Di masa sekarang, bagaimana semangat perjuangan Kartini dapat diterapkan dalam upaya memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia? A. Memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender. B. Mengorganisir gerakan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan kewirausahaan. C. Membentuk kerjasama internasional untuk memperkuat hak-hak perempuan di tingkat global. D. Mendorong partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan di semua level pemerintahan. E. Membangun komunitas mandiri yang fokus pada pengembangan keterampilan perempuan di sektor informal. Jawaban yang paling tepat adalah D. Mendorong partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan di semua level pemerintahan. Semangat perjuangan Kartini yang menekankan pada emansipasi dan kesetaraan gender dapat diterapkan dengan mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik dan pengambilan keputusan. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa suara perempuan terdengar dan hak-hak mereka diperjuangkan di semua level pemerintahan, sejalan dengan visi Kartini untuk pemberdayaan perempuan. 5. Bung Tomo dikenal sebagai pahlawan nasional yang dengan penuh semangat membakar semangat juang rakyat Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945. Di masa sekarang, bagaimana semangat kepemimpinan dan keberanian ala Bung Tomo dapat diterapkan dalam upaya membangun bangsa yang kuat dan berdaya saing? A. Memanfaatkan media massa dan digital untuk memotivasi generasi muda berkontribusi pada pembangunan nasional. B. Mengorganisir gerakan sosial yang menentang ketidakadilan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil. C. Membentuk jejaring kerjasama nasional untuk memperkuat solidaritas antar daerah dalam menghadapi tantangan global. D. Mendorong kepemimpinan yang transparan dan akuntabel di setiap tingkat pemerintahan. E. Membangun infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jawaban yang paling tepat adalah A. Memanfaatkan media massa dan digital untuk memotivasi generasi muda berkontribusi pada pembangunan nasional. Semangat kepemimpinan dan keberanian Bung Tomo dalam membangkitkan semangat juang rakyat dapat diterapkan di masa sekarang dengan memanfaatkan media massa dan digital untuk memotivasi generasi muda. Melalui media ini, pesan-pesan inspiratif dan patriotisme dapat disebarkan secara luas, mengajak generasi muda untuk berkontribusi dalam membangun bangsa yang kuat dan berdaya saing.